Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel horor nggak horor. Oke, sekarang kita akan bacakan bab terakhir dari cerita ini. Seperti apa? Didengarkan aja sendiri. Saya nggak akan menceritakannya. Oke, siap ya? Bab 10. Pintu terakhir. Ketukan di pintu kini berubah menjadi gebrakan keras, seperti sesuatu sedang berusaha menerobos masuk. Winnie memeluk Reva dengan erat. Reno dan Revan berdiri di belakang Raka yang sudah menggenggam gagang sapu, satu-satunya senjata yang mereka miliki. Suara-suara aneh mulai terdengar di seluruh rumah. Tawa kecil, bisikan, langkah kaki yang berlari-lari di atas plafon. Udara jadi berat dan dingin. Napas mereka beruap seolah ruangan membeku. Tiba-tiba dari lorong kamar muncullah sosok anak kecil yang sering mereka lihat. Bayangan samar, matanya putih bersinar dalam kegelapan. Tapi kali ini sosok itu tidak menyerang. Ia menunjuk ke arah dapur, pintu kecil yang hampir tidak pernah mereka perhatikan selama ini. Winnie menangkap gerakannya. "Tunggu!" Dia menunjukkan sesuatu, katanya terbata. Tanpa membuang waktu, mereka segera berlari ke dapur. Pintu kecil itu mengarah ke ruang di bawah tanah, tempat yang selama ini mereka kira hanya tempat penyimpanan biasa. Raka membuka pintu dengan susah payah. Derit engsel tua menggema menyeramkan. Di bawah ada lagi tangga kayu yang reot, bau tanah basah dan sesuatu yang busuk memenuhi hidung mereka. Dengan ketakutan, mereka menuruni tangga satu persatu. Suara benturan keras di atas mereka semakin mengamuk, seolah makhluk-makhluk itu tahu bahwa mereka mencoba melarikan diri. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan pintu besi tua berkarat, setengah tersembunyi di balik reruntuhan kayu. Pintu itu tampak kecil, tapi cukup untuk mereka lewati satu persatu. Di atas pintu itu ada tulisan yang hampir hilang. "Keluar, tapi bayar dengan sesuatu." Raka tanpa berpikir panjang menarik gagang pintu tersebut. Berat, sangat berat. Tapi akhirnya terbuka. Dari celah pintu itu, mereka melihat jalan setapak yang gelap dan sempit seperti lorong bawah tanah menuju keluar rumah. Tanpa pilihan lain, mereka bergegas masuk satu persatu. Saat itu, suara dari atas berubah menjadi jeritan amarah. Makhluk-makhluk itu tahu korban mereka lolos. Lorong panjang dan berliku. Di sepanjang jalan terdengar suara-suara merintih, bisikan yang memohon, dan suara tawa yang mengerikan. Reva mulai menangis, tapi Winnie memeluknya erat-erat sambil terus berjalan. Akhir lorong itu membawa mereka ke pintu lain, pintu kayu sederhana. Ketika Raka mendorong pintu itu terbuka, sinar matahari pagi menyambut mereka. Mereka keluar di halaman belakang rumah, tepatnya di bawah pohon nangka yang besar. Mereka semua berhamburan keluar, lari sekencang-kencangnya ke arah mobil. Raka menstarter mesin mobil dan tanpa menoleh lagi, mereka melaju pergi meninggalkan rumah itu. Dari kaca spion, Winnie sekilas melihat sosok anak kecil yang membantu mereka, berdiri di bawah pohon nangka, melambaikan tangan kecil. Wajahnya sedih tapi lega. Saat lubang itu menjauh dari pandangan mereka, Winnie menggenggam erat tangan Raka. Mereka tahu mereka selamat, tapi mereka juga tahu rumah itu masih menunggu korban berikutnya. Dan siapapun yang tergoda dengan harga murah akan bernasib sama. Tamat. Epilog. Harga yang selalu dibayar. Beberapa bulan setelah keluarga Raka meninggalkan rumah itu kembali kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Isu tentang rumah itu menyebar pelan-pelan.
tapi sebagian orang hanya menganggapnya sebagai cerita karangan. Sampai suatu hari, seorang pria paruh baya, berjas rapi, berwajah licik, memasang iklan baru. Disewakan rumah asli, harga super miring, lingkungan tenang, halaman luas, cocok untuk keluarga bahagia. Segera hubungi Pak Darman. Tidak butuh waktu lama, sepasang suami istri muda menghubunginya. Mereka terpesona dengan harga rumah yang tidak masuk akal. Apalagi mereka sedang menantikan anak pertama mereka. Mereka pikir itu pertanda baik. Malam itu, lampu rumah kembali menyala untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Gorden kusut tertiup angin tidak terlihat. Lorong gelap kembali bergaung oleh suara langkah kecil. Dan suara bisikan tipis di udara kembali terdengar. Main yuk. Oke, itulah semua ceritanya. Gimana? Apa yang kurang? Soalnya ini bisa dibilang cerita pertama saya ya. Jadi saya yakin ada banyak sekali kekurangannya. Tolong dijawab di komen ya. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di lain cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.